Di antara riak gelombang dan harum rempah-rempah Maluku, tersembunyi kisah sebuah kerajaan yang hampir terlupakan oleh zaman. Kerajaan Tanah Ambon, yang namanya jarang disebut dalam lembaran sejarah, sesungguhnya memiliki peran penting dalam pergolakan politik dan diplomasi di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Kerajaan Tanah Ambon, jejak sejarah yang terlupakan. Kerajaan Tanah Ambon adalah salah satu kerajaan di Maluku yang kurang dikenal, namun memiliki peran penting dalam sejarah kawasan ini. Banyak yang keliru mengira bahwa kerajaan ini adalah kerajaan Hitu, padahal keduanya berbeda. Kerajaan Ambon, yang lebih tepat disebut sebagai Kerajaan Tanah Ambon, berpusat di Hua Mual. Dalam struktur kepemimpinannya, pemimpinnya dikenal sebagai Kimalaha atau Salahakan. Keberadaan kerajaan ini ditegaskan dalam berbagai sumber historis, salah satunya adalah surat yang ditulis pada tahun 1658 oleh Kimalaha atau Salahakan. Dalam surat tersebut, pemimpin kerajaan menyebut dirinya sebagai Kimalaha Salahakan dari Kerajaan Tanah Ambon, menjadi bukti autentik eksistensi kerajaan ini yang memiliki pengaruh signifikan di timur Nusantara. Salah satu bukti sejarah yang memperkuat keberadaan dan peran Kerajaan Tanah Ambon adalah sebuah surat yang dikirimkan oleh Raja Ambon dari Makassar kepada East India Company dan gubernurnya pada 20 Syakban 1068 Hijriah atau 23 Mei 1658. Surat ini menjadi dokumen penting yang mencerminkan situasi politik pada masa itu, serta upaya diplomasi yang dilakukan kerajaan untuk bertahan di tengah tekanan kekuatan kolonial. Dalam surat tersebut, Kimalaha Salahakan, pemimpin Kerajaan Tanah Ambon, secara langsung meminta perlindungan dan bantuan dari Kompeni Inggris agar dapat mempertahankan eksistensi kerajaannya. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Pada saat itu, tekanan dari Belanda semakin meningkat, terutama karena persaingan sengit antara Inggris dan Belanda dalam menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sebagai kerajaan yang berada di posisi strategis dalam peta perdagangan dan politik kawasan, Kerajaan Tanah Ambon terjebak dalam pusaran konflik antara dua kekuatan besar Eropa tersebut. Surat ini juga menunjukkan bagaimana Kerajaan Tanah Ambon berusaha membangun hubungan diplomatik dengan kekuatan asing untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Dalam suratnya, Raja Ambon menyampaikan penghormatan yang tinggi kepada Gubernur Kompeni dan East India Company, sebuah sikap yang mencerminkan strategi diplomasi kerajaan dalam menghadapi tantangan eksternal. Dengan membangun hubungan baik dengan Inggris, kerajaan berharap dapat memperoleh perlindungan dari ancaman Belanda yang semakin agresif. Dinamika geopolitik yang berkembang di Maluku saat itu memaksa kerajaan-kerajaan lokal untuk terus beradaptasi. Mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman fisik berupa serangan militer, tetapi juga tekanan ekonomi dan politik dari pihak kolonial. Dalam konteks ini, langkah yang diambil oleh Kimalaha Salahakan dengan mengirim surat kepada East India Company dapat dipahami sebagai bagian dari upaya bertahan dan mempertahankan kedaulatan, meskipun dalam situasi yang penuh keterbatasan. Jamilu adalah sosok berpengaruh dalam sejarah Maluku yang memainkan peran penting dalam dinamika politik, agama, dan budaya di kawasan tersebut. Sebagai bangsawan dari Jailolo, ia seharusnya mewarisi tahta kerajaan. Namun, persaingan internal di dalam keluarga kerajaan, ditambah dengan manuver politik Kesultanan Ternate, mengubah arah perjalanan hidupnya. Pada pertengahan abad ke-15, konflik perebutan kekuasaan mengguncang kerajaan Jailolo.
Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kesultanan Ternate untuk memperluas pengaruhnya di Maluku Utara. Kolano marhum, penguasa Ternate saat itu, melihat potensi Jamilu sebagai sekutu strategis dan memberikan dukungan kepadanya dalam perang suksesi. Namun, alih-alih menjadikannya sebagai penguasa Jailolo, marhum justru menempatkan Jamilu dalam posisi yang berbeda, sebagai Raja Muda di Ambon. Penyebutan Raja Ambon dalam konteks ini merujuk pada wilayah Huamual, bukan Pulau Ambon seperti yang sering disalahpahami. Pada masa itu, kerajaan Hitu belum terbentuk, dan Huamual sudah memiliki struktur kepemimpinan sendiri di bawah pemimpin yang bergelar Ki Melaha atau Salahakan. Jabatan yang diemban Jamilu ini sejalan dengan bukti historis dari Surat Raja Ambon tahun 1685 yang menegaskan keberadaan otoritas politik di wilayah tersebut. Namun, Jamilu tidak bertahan lama di Huamual. Menyadari dinamika politik yang semakin kompleks, dan mungkin juga merasa terbatasi oleh dominasi Ternate, ia memilih untuk berpindah ke Pulau Ambon. Di sana, ia menjadi salah satu dari 4 tokoh utama yang mendirikan kerajaan Tanah Hitu pada tahun 1470. Langkah ini menunjukkan ambisinya untuk membangun kekuatan yang lebih independen di luar bayang-bayang Kesultanan Ternate. Sebagai pemimpin di Tanah Hitu, Jamilu tidak hanya berperan dalam aspek politik, tetapi juga dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ia turut mengembangkan jaringan perdagangan, memperkuat hubungan dengan komunitas pesisir, serta membangun sistem pertahanan yang tangguh terhadap ancaman eksternal. Kisah Jamilu membuktikan bahwa sebelum kerajaan Hitu muncul sebagai kekuatan utama, kerajaan Huamual atau kerajaan Tanah Ambon telah lebih dahulu eksis dan memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik di Maluku. Persaingan sengit antara kekuatan kolonial Eropa di Maluku tidak hanya melibatkan armada dagang dan militer, tetapi juga strategi politik yang seringkali menyeret kerajaan-kerajaan lokal ke dalam pusaran konflik. Kerajaan Tanah Ambon, yang memiliki posisi strategis di kawasan ini, menjadi salah satu pihak yang terdampak langsung oleh pertarungan kepentingan antara Inggris dan Belanda. Sejak awal, Kerajaan Tanah Ambon menjalin hubungan yang cukup erat dengan Inggris, yang saat itu berusaha memperkuat pengaruhnya di wilayah Maluku. Hubungan ini berlangsung lebih dari 3 dekade, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Namun, kedekatan tersebut menimbulkan kecurigaan dari Belanda, yang memandang keberadaan Inggris sebagai ancaman terhadap dominasi mereka di kawasan tersebut. Dalam upaya untuk melemahkan posisi Inggris dan sekaligus menekan kerajaan Tanah Ambon, Belanda mulai menyebarkan fitnah dan propaganda yang merusak kepercayaan antara kerajaan dan sekutu-sekutunya. Tuduhan-tuduhan tersebut menciptakan ketegangan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya mengancam stabilitas politik dan ekonomi kerajaan. Merasa posisinya semakin terancam oleh intrik Belanda, Kerajaan Tanah Ambon akhirnya memutuskan untuk mencari perlindungan di Makassar. Langkah ini diambil sebagai bentuk strategi bertahan, guna menghindari serangan langsung dari Belanda, yang semakin agresif dalam mengkonsolidasikan kekuasaannya di Maluku. Dengan mencari dukungan dari kekuatan lain di Nusantara, kerajaan berharap dapat mempertahankan eksistensinya dan melanjutkan perjuangan menghadapi tekanan kolonial. Kerajaan Tanah Ambon, yang dalam catatan sejarah merujuk pada wilayah Huamual, memainkan peran sentral dalam perlawanan terhadap kolonialisme di Maluku. Salah satu peristiwa paling menonjol dalam perjuangan ini adalah Perang Huamual, yang dalam berbagai sumber lebih sering disebut sebagai Perang Ambon Besar. Penyebutan ini mencerminkan posisi strategis Huamual,
serta dominasi para pemimpinnya dalam mengorganisasi perlawanan terhadap ekspansi Belanda. Lebih dari sekadar bentrokan bersenjata, Perang Huamual adalah manifestasi dari upaya kolektif masyarakat Maluku dalam mempertahankan hak, tanah, serta kedaulatan mereka dari cengkeraman kolonial. Pada masa itu, Belanda tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menerapkan politik adu domba dan monopoli ekonomi, demi mengokohkan kendali atas jalur perdagangan rempah-rempah. Huamual, yang merupakan wilayah dengan kekuatan maritim yang tangguh, menjadi benteng utama yang menentang dominasi tersebut. Konflik ini melibatkan berbagai taktik perang yang cerdas, termasuk serangan gerilya dan diplomasi strategis, yang bertujuan menggalang dukungan dari kerajaan-kerajaan sekitar. Meski pada akhirnya Belanda berhasil memperluas pengaruhnya, Perang Huamual tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan kegigihan rakyat Maluku dalam menghadapi kolonialisme. Lebih dari itu, perang ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap penjajahan bukanlah sekadar urusan kekuatan militer, tetapi juga soal menjaga martabat, identitas, dan kemandirian sebagai sebuah bangsa. Meskipun kini namanya tidak sepopuler kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara, Kerajaan Tanah Ambon memiliki peran yang tak dapat diabaikan dalam sejarah Maluku. Lebih dari sekadar wilayah yang kaya akan rempah-rempah, kerajaan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks, serta jaringan kekuasaan yang berpengaruh dalam perkembangan Maluku. Dengan sistem pemerintahan yang tersusun rapi, serta hubungan diplomatik yang aktif, Kerajaan Tanah Ambon bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga wadah di mana budaya dan identitas masyarakat setempat berkembang, serta bertahan di tengah perubahan zaman. Sejarah Kerajaan Tanah Ambon merupakan bagian tak terpisahkan dari narasi besar Nusantara, yang masih perlu terus digali dan dilestarikan. Keberadaannya menunjukkan bagaimana kerajaan-kerajaan lokal menghadapi tekanan kolonialisme, bertahan di tengah politik adu domba bangsa Eropa, serta memainkan peran strategis dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Dengan memahami perjalanan kerajaan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika kekuasaan di Maluku, dan bagaimana masyarakatnya beradaptasi serta bertahan dalam menghadapi tantangan zaman. Lebih dari sekadar peninggalan sejarah, Kerajaan Tanah Ambon adalah simbol ketahanan dan keberanian masyarakat Maluku. Kisahnya bukan hanya mengajarkan tentang perjuangan masa lalu, tetapi juga memperkuat identitas budaya yang kaya dan beragam. Kejayaan kerajaan ini mungkin telah berlalu, tetapi warisan yang ditinggalkannya tetap hidup dalam ingatan kolektif dan sejarah bangsa. Menggali serta memahami kembali jejaknya, bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga merajut kembali kebanggaan atas jati diri dan akar budaya yang telah membentuk Maluku hingga hari ini.